ketemu lagi apa sih? Mulai. Kapan pertama kali ngajar dan di mana? Pertama kali ngajar yang dibayar atau enggak nih? Kebanyakan nggak dibayar saya. Nah, pertama kali ngajar di apa namanya? Windsor Homeschooling di Kelapa Gading di Jakarta Utara. Pertama kali tahun berapa itu ya? Tahun 2010. Ya, pertama kali ngajar itu ketika kuliah itu menjadi asisten praktikum. Jadi di asisten praktikum itu di IPB ya, di situ kita ngajarin anak-anak yang baru, anak-anak yang tahap persiapan awal atau tahap TPB lah ya. Pas kuliah mungkin di bimbel apa ya, di Malang, bimbel di asramaman gitu. Itu sebenarnya dari zaman SMA atau zaman pas pesantren sih, itu emang udah disuruh ngajar gitu kan. Jadi kita ke adik-adik kelas itu ngajarin mufrodat bahasa Arab, bahasa Inggris kayak gitu. Terus kalau mungkin setingkat SMA itu dia kayak OSIS ya. Kalau di pesantren juga ada kayak pengurus gitu. Jadi ngajarin ke adik-adik kelasnya, ngajarin ngaji, ngajarin, paling banyak sih ngajarin bahasa ya. Kalau ngajar sekolah ada lembaganya gitu ya. Pertama kali ngajarnya itu di sini, di SIHA Ya, cuman kalau misalkan ngajar emang yang resmi banget, yang emang di lembaga itu profesi kerja ya di sini di SIHA. Maklum fresh graduate ya. Tapi kalau kayak sebelum di SIHA aku udah sering ngajar sih. Kayak misalnya di lembaga aku dulu, aku dapat untuk pendampingan masyarakat ke anak muda, terus pendampingan ke sekolah juga, ke kelompok anak muda di sekolah. Jadi lebih mungkin banyak ngajarnya ya kayak gitu ke masyarakat, tapi ke anak muda, tetap di anak muda, kemudian juga ke anak-anak. Jadi pembina pramuka juga dari zaman lulus SMA tahun 2012. Dan ketika aku ingat gitu ya, dari dulu ingat keponakanku tuh, ternyata aku dari dulu mainannya adalah aku pura-pura jadi guru gitu. Jadi kayaknya emang udah senang sih, dan cita-cita jadi guru tuh udah dari dulu pengen jadi guru karena seneng gitu. Jadi kalau misalnya sekolah sih kayaknya pertama kali di sini. Kalau selebihnya aku ngajar di sekolah-sekolah itu juga eskul pramuka, salam pramuka. Kemudian ekspektasi ngajar pertama kali bagaimana? Lalu realitanya bagaimana? Ketika kuliah kan memang ambil jurusannya jurusan pendidikan. Kemudian berpikir bahwa kayak, karena aku kan di lembaga dulu tuh memang ini ya, memang datang ke sekolah-sekolah gitu, sekolah-sekolah negeri di Kota Bogor misalnya, atau kayak di Kabupaten Bogor juga aku visit ke sekolah sana, pendampingan setiap sebulan 1-2 kali. Ada juga yang intensif gitu, kayak seminggu tuh aku 2 kali datang ke sekolah untuk pendampingan. Ya karena udah tahu gitu kayak gimana ya begitu. Kalau misalnya aku di komunitas sekolah itu pasti anak-anaknya memang aktif, apalagi untuk diskusi, main gitu, bertukar pendapat, buat rencana aksi bareng. Kemudian kalau pas masuk sekolah, pikiranku itu ya anak-anaknya mungkin nggak akan sama, nggak apa ya diem gitu loh ngedengerin. Jadi kayak lagi PLP dulu ketika kuliah tuh ya, anak-anaknya di salah satu sekolah yang ada di mana ya, kita harus naik turun bukit lah, anak-anaknya diem banget nurut gitu ya. Tapi ketika masuk memang sudah pengen sekolah alam gitu ya, karena ngelihat juga pengen nggak jauh lah gitu pola pengajarannya sama waktu di lembaga dulu. Ya lebih asik sih di sekolah alam kayak gini gitu, lebih beragam, dan saya suka dinamikanya sih yang nggak monoton. Di sekolah alam aku bayangnya bakal ada kegiatan yang emang berhubungan dengan alam gitu, pokoknya ke jalan-jalan lah ya. Ketika ngedengar kata alam kan pasti kayak gitu. Lalu realitanya bagaimana? Realitanya bisa dibilang ya, karena aku udah ngebayangin dari dulu mungkin kayak gitu. Walaupun misalnya saya masuk ke lembaga yang memang dinas gitu ya, yang formal banget gitu ya, maksudnya kayak harus saklek begitu ya, mungkin saya akan juga nakal, dalam artian ya paling saya buat metode belajar yang memang mungkin jadi dinotis gitu sama apain sih gitu ngajarnya gitu kan. Tapi ternyata kalau di SIHA kita ngasih pembelajaran yang beda gitu, ngasih
ada ide-ide gitu, itu tuh yang kayak diterima, kadang disupport. Terus realitanya gimana? Realitanya justru lebih ke iya sih, ngajar biasa gitu. Terus emang ada kegiatan kayak naik gunung, susur pulau, dan ekspedisi dan semacamnya gitu. Cuman yang lebih kerasa banget itu di bagian administrasi gitu kan. Kayak kerasa banget kalau misalkan emang guru tuh direpotkan juga dari segi, bukan direpotkan ya emang tugasnya di bagian administrasi kayak RPP, terus nyusun tema, terus silabus, laporan, kayak gitu-gitu deh. Sama mungkin kalau dari segi anak-anaknya ya, kan kalau dulu tuh ngajar biasanya motivasiin ke anak yang jadi dasar tuh biasanya kan mungkin dari kalangan yang kurang berada, jadi tuh kerasa banget kan, wah kalau belajar tuh ayo harus punya masa depan yang lebih baik. Cuman kalau di sini anak-anaknya kan emang udah berada ya, maksudnya punya kehidupan yang udah baik gitu, jadi harus mikir lagi gitu apa gitu kan caranya gitu. Ekspektasi pertama sih karena di situ kan kayak asrama Diman gitu kan, itu ekspektasi saya murid-muridnya ya gimana ya, yang patuh-patuh atau gimana ngedengerin gitu. Tapi realitanya Pertama itu nangis, pulang-pulang nangis di bus. Terpancing emosinya gitu, pengen marah-marah dan lain sebagainya. Ada yang kayak gitu. sampai saya ngerasa kan nggak pernah digituin ya, ngerasa kayak gak dihargai di depan, ngomong kayak ngomong sendiri gitu di anak-anak di depan pada nggak ngedengerin. Itulah beda lah ekspektasi sama realitanya. Kemudian sempat pengen nyerah, nggak ngajar lagi. Kalau di Siha mungkin, kalau di sini pernah pengen berhenti. Sering mungkin kali ya. sempet ya. Kenapa? Karena Merasa apakah ini bukan jalan aku ya untuk menjadi guru, terlebih memang bukan dari perguruan juga gitu ya, bukan juga cita-cita gitu ya. Itu yang sempat pengen bikin nyerahnya sih seperti itu gitu. Terutama pas ngadepin yang inklusi sih, karena ngelihat temen digigit sampai lukanya bonyok gitu, dibawa ke dokter, serem banget. Itu kan di mall ya, dan sempet takut gitu maksudnya sama anak-anak inklusi, walaupun punya kakak yang inklusi juga. Tapi lama-lama dikasih pengertian sama mama, ya alhamdulillah gitu, jadi senang juga. Bahkan sekarang nggak tahu kenapa malah lebih deket sama anak-anak yang berkebutuhan khusus, kayak magnetnya gitu. Deket sama anak berkebutuhan khusus. Kayak ngerasa di depan pas awal-awal mungkin belum terbiasa kan, memang anak-anak tuh beda ya. Ada yang anak yang memang memperhatikan, ada anak yang nggak terlalu memperhatikan. Mungkin kita yang nggak biasa, belum terbiasa, ngerasa kok nggak dihargai banget gitu kan. Kayak udah nggak mau ngajar lagi. Atau kadang ngerasa misalkan kita ngajarin materi, kemudian nilai anak-anaknya itu jeblok gitu. Apakah saya emang saya nggak bisa ngajarin kayak gini? Gimana ya cara ngajarinnya yang bener? Apakah emang saya nggak bisa? Udah, saya nggak mau ngajar lagi. Mungkin emang saya nggak bisa ngajarin anak. karena ngerasa belum baik jadi guru, karena ngerasa kayak apa ya kalau misalkan sebatas mengandalkan otak untuk menyampaikan materi ke anak mungkin bisa ya, cuman ternyata kan kalau guru tuh lebih dari itu gitu, lebih ke menjadi sosok ibu mungkinkah buat anak-anak gitu. Sedangkan ngerasa mungkin belum sepenuhnya dapet ngelihat sosok ibu yang baik itu seperti apa ya. Ketika kita bilang nggak mau tuh Allah justru malah ngasih amanah yang memang ya Allah kok aku dapet ini gitu ya, dikasih amanah untuk jadi wali kelas. Kemudian nyata betul tidak mudah guys. Jadi yang kayak pengen nyerah gitu, apa yang kayak dari anak masalahnya ada, dari orang tua juga ada.
I feel alone gitu kan, walaupun saya punya partner gitu kan, ngerasanya kayak kenapa saya deui gitu kan gitu, padahal ini bukan tugas saya, walaupun emang ya ngebantu lah sih harusnya gitu, cuman ya egonya mungkin di situ gitu kan, yang ngerasa ini bukan tugas saya. Dan untuk nyemangatin saya, ya mungkin ini proses belajar gitu, yaudah belajar lagi, jadi tetap mungkin pernah pengen nyerah, tapi coba lagi deh, siapa tahu dengan bertambahnya waktu, tambah pengalaman, jadi lebih bisa lagi karena semakin banyak yang dipelajari. Alasan yang membuat kamu masih bertahan sampai saat ini? Tadi sih lebih karena berasa pas ngajar, pokoknya secara ilmu sih jujur bagi saya guru itu stuck ya. Kalau secara ilmu cuma ngajarnya doang, ngajar menyampaikan materi pelajarannya itu materi pelajaran mah gitu-gitu aja. Tapi setelahnya banyak perbaikan yang ternyata menuntut kita berubah terus gitu. Ya sekarang aja pandemi kan menuntut kita harus jago teknis, editing video, bla 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 gitu. Tapi sebelum itu, jauh sebelum itu, yang paling berasa adalah perubahan sikap dan perilaku, dan empati saya jadi lebih keluar karena saat itu ya alhamdulillah langsung dipertemukan dengan banyak anak inklusi gitu. Jadi ketika melihat yang bagi orang aneh, abnormal gitu-gitu, bagi saya itu anugerah gitu, luar biasa, dan mereka malah jadi istimewa banget. Bahkan sampai sekarang saya tuh kangennya sama anak-anak yang itu gitu. Mungkin ya itu pengen nambah pengalaman aja, mungkin dengan seiring berjalannya waktu saya bisa belajar lebih banyak lagi. Kemudian kadang mungkin ketika di kelas itu kayak ngerasa kesel, Dan ternyata nggak saya aja sebagai guru yang ngerasain, murid saya pun yang ketika udah berhenti homeschooling lalu lanjut ke SMA negeri gitu ya, dia masih suka main ke homeschooling dan nyariin temennya yang inklusi itu. Sampai dia itu kan salah satu anak trouble gitu ya, makanya dia homeschooling. Sampai dia tuh berkesan banget, jadi lebih apa ya, dia bilang aku sekarang jadi lebih empati kalau di sekolah ada yang dibully atau apa, aku akan menolong gitu, karena aku ngelihat teman-teman yang di sini aja diperlakukannya baik gitu. Jadi menurut dia nggak ada lagi yang berhak diperlakukan tidak baik, dan dia malah jadi hero gitu. Di situ sih langsung merasa Allah, keren banget gitu ternyata ya. Padahal kalau secara apa ya, kualitas menurut saya nggak banget, cuma 2 jam ketemu dalam 2 kali sepekan. Dia hanya memperhatikan aja anak yang inklusi itu, nggak deket nggak apa, tapi ternyata selama memperhatikan 2 jam itu sangat ngena ke dia gitu. Jadi ternyata memang ketika dibarengin inklusi sama yang normal, itu banyak yang belajar justru yang normal dibanding yang inklusi. Nah tapi ketika udah selesai kelas gimana gitu, inget mereka tuh kadang juga bikin senyum-senyum sendiri, bikin kangen melihat, kadang inget ketawa mereka pas di kelas, itu pengen bikin kangen aja. Itu kadang juga yang bikin saya masih bertahan sampai saat ini. Banyak pelajaran yang bisa diambil, banyak hikmah yang bisa diambil, terutama ketika memang sudah tahu terkait dengan niat untuk mengajar itu apa, tentang visi misi hidup yang selaras sama visi misi sekolah gitu, sehingga itulah ya, buat apa sih hidup gitu. Jadi sudah tahu gitu hidup itu untuk apa gitu, mengajar itu untuk apa, sehingga sampai saat ini sih bertahannya di situ. Insya Allah semoga diistiqomahkan sama Allah. Karena ini adalah hidup yang bisa saya jalani, ini hidup yang bisa saya lewati gitu kan, walaupun banyak masalah yang saya dapatkan, tapi saya percaya setiap masalah itu membuat saya terus mendapatkan sesuatu, jadi mengupgrade diri gitu. Ketika dikasih masalah, oh berarti ada sesuatu yang ingin Allah naikkan kualitas dari diri saya gitu kan. Alasannya karena sudah diluruskan niatnya, kemudian ada mereka-mereka ini sih, ada lingkungan yang sangat support, teman-teman yang keren, yang selalu ngasih wejangan, yang selalu ngajak untuk kita happy gitu. Jadi di kala kesibukan juga kadang kita tetap meluangkan untuk merefresh diri kita gitu. Kayak sampai saat ini sih itu, jadi luruskan lagi niatnya, dikasih apa ya, ya support aja gitu lingkungannya, dan merasa berkembang aja ketika di sini memang bertumbuh. Jadi
Jadi itu yang buat sampai sekarang saya masih bertahan di sini. Mungkin makin semangat sih ngajarnya, dan di sini banyak guru-guru inspiratif. Jadi kadang saya suka mencuri ya. Katanya jangan bilang mencuri ilmu, tapi mengadaptasi ilmu-ilmunya. Bukan mengadaptasi, apa ya bahasanya ya? Ya mengadaptasi ilmu, metodenya juga yang sampai akhirnya saya bawa untuk ngajar, gak cuma untuk di sekolah lembaga ini gitu, tapi juga untuk untuk ngajar, jadi metode ngajar saya gitu ke teman-teman yang ada di luar sekolah ini. Hidup yang saya jalani sekarang adalah hidup yang orang lain inginkan. Jadi ya udah jalanin aja. Saya percaya apa yang saya jalani sekarang itu adalah yang terbaik buat saya, dan Allah ngasih kebaikan-kebaikan di sana. Itu guys dari saya. Terima kasih. Sudah Bu Dela. Terus ternyata belum di play.